Puluhan kali penasihat hukum Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati mengungkit tentang isu kekerasan seksual dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat di dalam berbagai kesempatan, baik di persidangan maupun di luar persidangan. Febri Diansah dengan sangat meyakinkan mengatakan bahwa mereka memiliki minimal 4 alat bukti menyangkut adanya dugaan pemerkosaan yang dilakukan oleh Brigadir Yosua Huta Barat terhadap Putri Chandrawati sebagai korban. Dengan sangat meyakinkan, Febri Diansah ini berkoar-koar dimanapun, di forum manapun. Ini sangat aneh. Kenapa saya katakan aneh? Karena kasus ini adalah kasus pembunuhan berencana. Alat bukti yang disajikan oleh jaksa adalah alat-alat bukti yang berkaitan dengan pembunuhan berencana dan bukan alat-alat bukti yang berkaitan dengan kejahatan seksual. Tapi mengapa Febri Diansah dengan lantangnya mengatakan bahwa Putri Chandrawati adalah korban dan bahwa mereka memiliki 4 alat bukti yang akan mereka buktikan di dalam persidangan tersebut? Saya anggap ini adalah satu ketololan, satu kebodohan yang maksimal. Kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat yang sekarang sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah kasus pembunuhan berencana. Jaksa di dalam persidangan mendakwa 5 terdakwa yang dituduh secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Dan dalam hal ini, jaksa menghadirkan alat-alat bukti yang tersedia di dalam KUHP, yaitu alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat, alat bukti petunjuk, dan alat bukti keterangan terdakwa. Dan jika jaksa di dalam persidangan berhasil memaparkan alat-alat bukti tersebut dengan adanya persesuaian dari beberapa alat bukti menjadi satu kesatuan, maka para terdakwa akan divonis sesuai dengan dakwaan pasal pembunuhan berencana. Harusnya penasehat hukum terdakwa di dalam persidangan dugaan pembunuhan yang dilakukan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat membahas lingkup alat bukti yang disajikan oleh jaksa penuntut umum. Artinya, misalnya jaksa menghadirkan alat bukti keterangan saksi. Nah, disinilah mestinya tugas dari penasihat hukum terdakwa untuk membantah atau mematahkan keterangan-keterangan dari saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Begitu juga dengan keterangan ahli dari jaksa penuntut umum yang menyangkut tentang pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Harusnya penasihat hukum terdakwa mengkonter alat-alat bukti yang disajikan oleh jaksa penuntut umum, sehingga bisa jadi kemungkinan alat-alat bukti yang disajikan oleh jaksa penuntut umum itu terdapat kekurangan dari masing-masing alat bukti tersebut, sehingga hakim berkesimpulan bahwa ini bukan pembunuhan berencana misalnya, atau ini pembunuhan biasa, atau pembunuhan berencana tidak terbukti, pembunuhan biasanya juga tidak terbukti. Ini yang harus dilakukan oleh pengacara Putri Chandrawati. Namun Febri Diansah dengan arogannya, Febri Diansah mengatakan ada bukti, ada saksi, yaitu Putri Chandrawati yang mengalami kejadian kekerasan seksual yang dilakukan Yosua Huta Barat.
Bagaimana Febri Diansah mengatakan bahwa Putri Chandrawati adalah saksi di dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual. Sedangkan sidangnya saja pun tentang sidang pembunuhan berencana. Kan lucu Febri Diansah ini. Putri Chandrawati adalah terdakwa. Kalau Febri Diansah menganggap Putri Chandrawati sebagai korban, terus terdakwanya siapa? Siapa yang harus divonis sebagai bersalah? Apakah Yosua Huta Barat yang harus divonis sebagai orang yang bersalah? Ini kan lucu. Bagaimana pola pikir Febri Diansah tersebut? Misalnya dia mengatakan tentang keterangan ahli yang dihadirkan jaksa di dalam persidangan ini dan persidangan berikutnya adalah ahli-ahli yang mendukung jaksa dalam mendakwa para terdakwa untuk disesuaikan dengan keterangan ahli atau fakta-fakta di lapangan, sehingga ahli yang dihadirkan nantinya di persidangan akan mendukung keterangan-keterangan saksi sebelumnya. Lantas alat bukti apa yang dimiliki oleh Febri Diansah mengatakan dia punya 4 alat bukti? Padahal ini persidangan pembunuhan berencana, bukan persidangan tindak pidana kekerasan seksual. Harusnya para penasihat hukum mengkonter alat-alat bukti yang disajikan oleh jaksa penuntut umum di dalam persidangan, bukan membuat isu tentang kekerasan seksual. Begitu juga dengan alat bukti surat, dengan alat bukti petunjuk. Mereka harus bisa mengkonter untuk meringankan terdakwa bahwa alat-alat bukti yang disajikan oleh jaksa penuntut umum meragukan, sehingga mereka bisa meminta kepada majelis hakim untuk tidak mengindahkan alat-alat bukti yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum di dalam persidangan tersebut. Ini yang harus mereka lakukan. Bukan mereka seolah-olah bertindak sebagai jaksa penuntut umum atau jaksa penuntut umum bayangan. Lah kalau Febri Diansah ini menganggap dia jaksa penuntut umum, terdakwanya siapa? Apakah Yosua Huta Barat akan dijadikan terdakwa? Kan aneh Febri Diansah ini. Dia merasa pintar. Dia merasa cerdas, dengan arogansinya mengatakan bahwa ini adalah fakta. Jadi saya meragukan kemampuan pemahaman hukum dari Febri Diansah ini. Karena dia tidak mengerti bahwa ini adalah kasus pembunuhan berencana dan dia harus membantah alat-alat bukti yang disajikan oleh jaksa penuntut umum. Itu yang harus mereka lakukan. Bukan seolah-olah dia menganggap bahwa ini adalah persidangan yang menyangkut dengan tindak pidana kekerasan seksual. Kan lucu Febri Diansah ini.